malah yang lucu ngomongnya kami sebentar lagi mati. Jadi agak sulit lah petugas kami ya untuk membujuk. Ada yang tanya Iya, gitu. ada yang ngomong gitu, tapi ya kalau cepat mati ya. Iya, iya. Kalau masih panjang umur kan sayang gitu Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita berkunjung di kantor Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara yang mengurusi 2 tahun terakhir lagi sibuk ngurusin COVID. Tapi hari ini kita akan diskusi panjang atau pendek, dan kita akan sambung nanti di studio Sampul Said ketika beliau berkenan. Langsung saja, Kepala Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara. Saya panggil Dr. Grace aja ya. Iya, nggak apa-apa. Atau Bu Kadis. Iya. Terima kasih Bu Kadis sudah menerima kami dan mau berdiskusi bicarain tentang masalah kesehatan kabupaten yang katanya bakal jadi ibu kota negara. Iya. Ini nih Bu, sibukan apa saat ini Bu? Awal tahun sebenarnya kesibukannya lebih kepada evaluasi pekerjaan kita di tahun yang lalu, tahun 2021. Walaupun belum semua masuk ya laporan dari Puskesmas, tapi kita sudah punya gambaran besar hasil kinerja kita tuh seperti apa di tahun 2021. Ya, kesibukan kita lebih ke itu dan persiapan untuk vaksinasi bagi anak sekolah 6 sampai 11 tahun. Kenapa itu belum dilakukan Bu? Sejauh ini. Oke. Itu belum dilaksanakan karena salah satu persyaratan untuk bisa melaksanakan vaksinasi bagi 6 sampai 11 tahun itu persyaratan cakupan lansia harus 60%. Posisi kami sekarang sekitar 55% untuk lansia. Jadi masih ada 5% yang harus kami kejar. Ada kendala tersendiri terkait tentang masalah lansia kita yang mau divaksin. Apa problem sebenarnya Bu sehingga orang tua ini lansia umur 60 ke atas Bu ya? Iya, lansia 60 ke atas. Apa kendala maksud saya itu? Lansia ini pertama waktu penjaringan mereka ngomongnya gini, kami kan nggak kemana-mana, kami di rumah aja, sudah nggak mau kemana-mana. Pertama, kedua malah yang lucu ngomongnya kami sebentar lagi mati. Jadi agak sulit lah petugas kami ya untuk membujuk. Ada yang tanya Iya, gitu. ada yang ngomong gitu, tapi ya kalau cepat mati ya. Iya. Kalau masih panjang umur kan sayang gitu Iya. ya. Setidaknya dengan vaksinasi COVID-19 ini kita juga meningkatkan kualitas kesehatan lansia tadi ya. Ini saya sudah perintahkan ke puskesmas untuk door to door nih ya, mendatangi lansia Sampai dari jemput rumah bola Bu ya? Iya, harus jemput bola karena kadang juga alasan mereka nggak ada yang ngantar. Oh, sampai ada yang Iya, karena kan mungkin anaknya sibuk kerja gitu kan, jadi tidak ada yang ngantar mereka untuk pergi vaksinasi. Dan target itu harus tercapai baru kita bisa lakukan proses Ya, tahapan lanjutan. itu baru bisa. Anak-anak SD Bu ya? Benar, anak SD kan 6 sampai 11 itu anak SD. Iya. Kalau yang SMP SMA kan kita sudah lumayan bagus ya. Sudah 70% lebih Sudah, kalau untuk yang SMP SMA. Target udah mencapai Bu ya? Iya, sudah melampaui lah. Makanya proses tatap muka belum dilakukan ya Iya, karena itu ya? belum bisa. Beda dengan Jakarta kan sudah, karena dia sudah melampaui target. Melampaui target. Belum bisa PTM 100%. Jakarta aja sudah lakukan PTM ya? Sudah 100% tadi pagi saya dengar beritanya kan. Bu, terkait tentang masalah vaksinasi, saya ngobrol sedikit sebagai pembuka deh. Karena kebetulan bicarain tentang masalah masih ya Dinas Kesehatan masih sibuk-sibuk yang ngobrolin tentang masalah COVID. Iya. Gimana nih Bu varian baru ini sendiri Bu? Ada antisipasi khusus nggak sih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Kalau varian baru sampai hari ini belum dilaporkan ya kalau sudah masuk di Kalimantan Timur. Kalau untuk antisipasinya, Antisipasinya? itu
Sebenarnya sama sih, Nggak mau ada. varian apapun tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Aha. Ya cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilisasi, pakai masker. Iya. Ya itu yang harus tetap dilakukan. Artinya kita mesti tetap, masyarakat harus tetap wajib waspada Iya, ya. Artinya iya, menggunakan patuhi protokol kesehatan. Iya, itu aja sih. Untuk bicarain tentang masalah COVID, saya pikir kita nggak usah terlalu panjang bicarain karena sejujurnya karena ada masalah lain yang sebenarnya yang disibukkan oleh dinas kesehatan. Apa kabar dengan malaria, terus kemudian kasus-kasus lain yang hari ini ditangani oleh dinas kesehatan? Iya. Bagaimana di tahun 2021 kemarin deh? Iya, memang selain petugas, masyarakat juga kan sebenarnya masih enggan datang ke fasilitas kesehatan karena ya soal pandemi tadi. Ya, betul. Kemudian ada juga yang takut ditanyain kalau sudah vaksin atau belum. Jadi target standar pelayanan minimal SPM di puskesmas itu tahun 2020 sangat jauh dari target ya. Kemudian tahun 2021 kemarin yang lumayan agak meningkat, tapi tetap masih di bawah target. Karena itu tadi masyarakat masih takut atau enggan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kan mereka merasa wah harus banyak kali pemeriksaan lah kan. Misalnya cek suhu, cuci tangan, pakai masker, kemudian duduknya di puskesmas jaga jarak gitu kan. Dan dibatasi juga jam pelayanan kan nggak bisa lama seperti yang sebelum pandemi gitu. Jadi memang beberapa target SPM puskesmas itu kita nggak bisa memenuhi. Iya. Target apa nih Bu? Maksudnya target? Ya contoh misalnya SPM TBC, SPM HIV itu jauh di bawah. Nah mungkin ya selain petugas, masyarakat juga yaitu tadi enggan bertemu dengan petugas kan untuk misalnya mengatakan saya nih sakit ini punya gejala dengan seperti keluhan-keluhan mereka jadi memang kami punya kesulitan tersendiri juga sih. Apa pola yang Bu lakukan Bu dengan kondisi hari ini? Bicarain tentang masalah beberapa kasus. Kalau boleh tahu ada berapa kasus Bu untuk TB sendiri? Kalau untuk TBC yang kami temukan ini yang pengobatan ya. Sorry sebentar. Jumlah ini sekitar 124 ya yang sudah mulai pengobatan. Nah, dan itu ditanggung oleh pemerintah Bu ya? Iya. Biaya pengobatan yaitu obat-obatannya itu gratis ya. Ketika ditemukan oleh puskesmas dan memulai pengobatan itu gratis. Jadi banyak masalah ya terkait TBC ya. Bagaimana kita menemukan, kemudian setelah ditemukan bagaimana kita mengedukasi untuk minum obat ya. Tidak mudah karena minum obat itu 6 bulan. Sebenarnya kalau minum obat kayak minum permen, kayak makan permen nggak apa-apa ya. Tapi yang tidak disukai dari mereka yang sakit TBC itu kan efek samping. Ya memang ya itu sekali lagi kita harus mengedukasi bahwa obat ini diminum tapi ada efek samping. Ada bisa diobati juga sih efek sampingnya. Cuman bayangkan 6 bulan ya. Ribet banget Bu yang jelasin ke orang padahal dia kamu udah ngerasain, aku ngerasain. Iya, benar. Itu kadang agak sulit ya. Benar. Dan itu nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Kalau dia putus mulai dari nol lagi. Kembali dari nol lagi. Mulai dari nol. Makanya Indonesia ini ranking 2 ya untuk TBC. Untuk tingkat dunia Indonesia ranking 2. Artinya ya ranking 1 India lah. Seperti biasa India. Kita bersaing dalam sakit penyakit aja ya. Bu, kasus ini kan lucu ya. Artinya gini, dalam arti lucu tanda kutip ya. Kasus COVID itu memang ya saya pikir ya sama bahayanya ya. Tapi ada hal yang ternyata kita juga jadi hal ya warning ya, masuk TB. Ini TB kan cukup tinggi Bu ya, kasus kita masuk tinggi Bu ya. Sebenarnya angka kematian karena TBC itu lebih banyak daripada COVID. Cuman TBC ini kan istilahnya maaf ya, matinya pelan-pelan lah. Beda dengan COVID. COVID itu misalnya hari ini kita tertular ya, kemudian ya seminggu yang berikut baru
baru ditemukan lah, ternyata COVID, kemudian dirawat, dan kalau memang kondisinya baik kan cepat sembuh gitu. Artinya penemuannya cepat, pengobatan juga cepat. Kalau TBC ini kita butuh waktu ya untuk menemukannya, karena tidak mudah juga loh kita menemukan ini. Terus untuk menyelesaikan itu juga butuh kepedulian iya, si pasien sendiri ya? Si pasien, keluarganya. Termasuk keluarganya? Iya, termasuk keluarganya. Karena TBC ini penularannya itu butuh waktu yang lama dan kontak yang erat. Makanya biasanya kami mencari terduga TBC lainnya itu dari satu keluarga dulu. Dalam keluarga dulu kami cari. Kemudian kami cari lingkungan kerjanya, misalnya dia pekerja kan. Siklusnya dia, Bu ya? Iya, dia kemana aja. Jadi misalnya nih guru yang terkena TBC. Berarti anak kelas-kelasnya itu. Iya, selain di rumah, kita harus mencari di sekolah kan, teman guru atau murid mana yang dekat, kontak dekat dan erat, gitu. Dekat dan erat. Ya, karena butuh waktu agak lama, enggak langsung hari ini ketemu, langsung kena. Dia batuk langsung kena, enggak. Dia butuh waktu yang lama. Seperti itu. Untuk bisa tertular TBC ya. Sendiri. Bu, terkait tentang masalah TB yang hari ini juga lagi diperangi lah, saya pikir. Saya katakan lagi diperangi oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, apa lagi Bu yang lagi ramai Ibu polakan? Karena jujur ya, pola penyelesaian TB ini saya dengar Ibu melakukan pola sampai jemput bola, terus kemudian datangin benar. Apa langkah beberapa waktu yang lalu saya mendatangi langsung klinik-klinik swasta di mana mereka kan melayani perusahaan-perusahaan ada beberapa perusahaan besar di sini yang saya datangi. Saya meminta bantuan mereka untuk sama-sama peduli mencari pasien yang terduga TBC. Jadi saya minta bantuan mereka dengan memperluas spektrum pencarian. Kan selama ini yang dikatakan TBC itu batuknya lama, kemudian ada penurunan berat badan, ada pengurangan nafsu makan gitu, ada berkeringat malam hari. Itu gejala klasik yang biasa kita pelajari kan gitu. Nah, tapi sekarang saya minta ke mereka memperluas spektrum terduga TBC ini. Jadi misalnya gini, ada yang datang di klinik terus batuk, langsung dikasih pot untuk masukin dahak, langsung dikasih. Walaupun bukan dia yang sakit ya, dia hanya mengantar misalnya, tapi kalau dia batuk langsung diminta gitu. Kemudian bagi setiap karyawan ya di perusahaan itu yang terdeteksi diabetes, kan mereka ada medical check up tuh, tahunan atau 2 tahunan. Kalau yang diabetes itu kami suruh untuk dikasih pot dahak. Pot dahak. Iya, batuk atau tidak batuk, karena pasien-pasien TBC itu kan rawan tertular, khususnya penyakit menular, yaitu termasuk dalamnya TBC. Bu, seperti itu. Bicarain ada nggak sih perusahaan yang ngeyel Bu untuk kerjasama bicarain tentang masalah kepedulian kesehatan masyarakat? Seperti ini saya datangi sih nggak ada ya, mereka welcome semua. Artinya sebenarnya kan pemerintah juga peduli terhadap karyawan yang ada di wilayah khususnya Penajam Pasir Utara, bahwa kalau mereka nanti ternyata habis terduga dan akhirnya ternyata terkonfirmasi bahwa dia positif TBC, pengobatannya bisa dilakukan di puskesmas, atau orang klinik mau ngambil obat di puskesmas nggak apa-apa, senyaman si yang pasien aja. Jadi kita memberi keleluasan seperti itu. Mau ngambil obat di puskesmas boleh, atau petugas klinik yang ngambil obat, kemudian si pasien yang ngambil di klinik. Jadi kita membuat bagaimana si pasien nyaman lah dia ngambil obat. Kadang kan gini, TBC itu kesannya sepele ya, tapi ada orang yang malu kalau dikatakan TBC itu. Ya, jadi kita jaga juga sampai ke sana gitu. Mungkin dia lebih enak, lebih nyaman ke klinik ya silakan, atau dia lebih nyaman ke puskesmas silakan. Kita akan memfasilitasi. Itu enggak jadi masalah, Bu. Enggak jadi masalah. Yang penting pencatatan. Ya, dicatat. Pencatatan gitu. tercatat. Intinya tercatat. Dan sekali kan termonitor ya. Oh, dia sudah ngambil obat bulan ini, bulan yang kedua atau bulan yang ketiga dia sudah ngambil, itu termonitor. Sebenarnya ada PR yang lain.
Apa itu, Bu? Kita harus yakin dia minum nggak Oh obatnya. iya benar tuh. Iya. Karena ada efek samping pasca dari dia Iya, dia minum gitu karena ya. efek sampingnya tuh nggak enak ya. Ada yang pusing, ada yang mual, ada yang telinganya berdenging. Ya itu sangat tidak enak gitu. Tapi kita harus mengedukasi bahwa Ya, kembali lagi ngedukasinya iya, ya. mengedukasi bahwa kalau muncul gejala ini dan mengganggu, silakan berobat. Nanti dikasih obat. Ada penanganan lanjutan. Ada. Oke, obat. Bu. Bicarain tentang masalah itu tadi semua. Bicarain hari ini PPU masuk untuk COVID sendiri itu zona hijau ya. Kuning. Oh, kuning ya? Kuning karena ada kasus. Hijau kan kalau nol. Ada kasus lagi nih. Ada di Spaku satu. Oh ya. Masih isoman. Masih posisi isoman. Iya. Bu, kita kuning, tapi ada yang merah, Bu. Bilang apa nih yang merah, Bu? Oh, merah itu malaria. Oh, malaria. Malaria. Kemarin sudah dipilah sih. Aha. Ternyata yang bikin merah kita ini sebenarnya banyak kasus yang wilayah pasir. Wilayah pasir ya. Wilayah pasir. Jadi dia kan di perbatasan nih. Aha. Mereka yang Antara- pekerja hutan, Aha, betul. perambah hutan itu. Nah, cuman mereka lebih dekatnya berobat ke Souteng. Gitu, atau ke Sepaku atau Ya, ke jadi Maridan gitu. moda-moda Jadi data masuk ke kita. tercatatnya di kita gitu. Kalau namanya tercatat kan kita catat. Ya, dan nggak mungkin Nggak, kita menolak iya, orang pergi nggak berobat mungkin. ya. Orang berobat kan nggak mungkin. Lo warga sana ke sana kan nggak mungkin. Ya. Nah, karena dia datang di kita, tercatat di kita. Seperti itu. Dan itu rata-rata mayoritas banyak warga. Iya, juga, ya. kan makanya konsentrasi penyakit malaria ini kan banyak di Sotek, Sepaku dan Maridan. Perusahaan penyumbang. Ya sebenarnya bukan perusahaan Perusahaan ya. ya? Kalau perusahaan itu di samping dijamin kesehatannya sama perusahaan, mereka ya benar-benar menjaga ya, sebisanya jangan tertular malaria. Ini yang apa sih? Perambah hutan liar tuh. Oh. Yang sendiri aja dia nggak ada atau berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Bukan perusahaan. Bahkan tukang cari garu gitu Ya, biasa. ya, yang kayak gitu seperti ya, itu, masuk-masuk ke ya. hutan. Mereka yang tidur di hutan. Tidur. Makanya kita ada pos malaria di kilo 52 ya, Sotek. Di sana ada petugasnya sudah kita latih juga bagaimana pemeriksaan malaria cepat itu, kemudian dilatih sampai pemberian obat. Kemudian kita titipkan kelambu. Jadi Kelambu. silahkanlah kalau dia Itu mau ke hutan, program tapi kelambu waktu itu ya? waktu tidur tolong pakai kelambu. Mhm. Gitu, itu salah satu strategi kita menurunkan kasus malaria. Waktu diumumkan Penajam ini IKN ya, Yeah. Ibu Kota Negara baru, itu kawan-kawan di Kementerian Kesehatan itu langsung wah malaria, gitu. Yeah. Makanya beberapa waktu yang lalu ada datang Direktur khusus untuk penanganan malaria datang ke IKN. Iya, Dia mau iya. lihat situasinya seperti apa. Berapa Dan, sih jumlah kasus kita itu, Bu? Untuk malaria sendiri? saya nggak pegang data ya, keseluruhan. tapi kan malaria itu kemudian dia sembuh kan, kita Iya. nggak bisa Iya, pegang karena nggak data. bisa, ya. Gitu. Nah, dia sudah datang, sudah melihat ya, ini orang dari kementerian ini sudah melihat situasinya. Oh, wajar memang kalau di sini kasus malaria banyak, sehingga mereka sudah menurunkan beberapa peneliti untuk meneliti jenis nyamuk apa sih yang ada di IKN gitu. Sehingga nanti mungkin kalau dia berkembang ya, IKN mulai pembangunan itu ya ada treatment khusus lah Ada mungkin treatment terhadap lingkungan. Artinya IKN. fokus bicarain tentang masalah malaria sendiri, ada perhatian pusat terkait tentang masalah ini, Bu ya? Iya, Koordinat- duluan dari Kementerian Kesehatan duluan datang yang ini, Datang yang yang bagian kasus- malaria, oh. ya, karena isu terkuat kan soal malaria yang di Iya. IKN ini seperti itu. IKN malaria gitu. Iya, benar, karena merahnya kan. Merahnya, Iya. merahnya itu. Merahnya itu. Hmm. Tapi sepintas sih kalau kita lihat nggak terlalu juga hutan yang lebat kan yang di IKN itu. Iya, makanya itu saya bilang, Bu, maaf nih, saya mau tanya, cair bisa dikategorikan merah itu malaria dari mana, Bu? Dari jumlah kasus. Dari jumlah Jumlah kasus, kasus, jumlah iya, kasus akumulasi. Iya. Bu, sedikit lagi satu kasus lagi, karena sebenarnya banyak hal kasus yang Iya, mau dibahas ya. Tapi untuk yang terakhir ini kita ngomongin masalah
HIV Bu. Oh iya. Oke. HIV kita apa kabar Bu di PPU? Ini HIV ini nampaknya tiap tahun naik ya kasusnya, termasuk kasus baru dan kasus kematian. Ya. Untuk tahun ini kasus baru kita dapat 19 kasus baru. Jadi ya kalau dibagi 1 bulan 1,5 ya. Iya. Ya mungkin fenomena IKN juga ya, banyak pendatang ya dengan perilakunya ya seperti itu. Dan di sini kan daerah apa ya, perlintasan ya, perlintasan, daerah perlintasan. Bagaimana namanya daerah perlintas kan, ada yang mampir ya kan, baru pergi, ada yang dari selatan mampir. Ada berapa yang meninggal Bu? Yang di tahun 2021 ada 8. Ada 8 Bu ya? Iya. Ini dari kasus baru, lama ya? Contoh ya, kasus baru itu 5, kasus lama 3. Bahkan kasus baru yang lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan kan terlambat ya ditangani. Artinya sudah kredit nih. Iya, sudah level tinggi. Sudah banyak komplikasi. Baru tertangkap lah bahwa dia ternyata HIV. Karena dia HIV. Kasus paling banyak dari 4 kecamatan. Nampaknya kalau saya lihat dari sini, kalau kasus baru Penajam Bu ya? Penajam. Ini dominasi Sotek. Oh. Ya, karena kemungkinan karena Sotek daerah perusahaan ya, dan daerah banyak pendatang ya. Saya anunya ke sana. Alur cara pilihnya iya, ke sana ya. Untuk bicara tentang, tapi ini tersebar Bu dari ke beberapa kecamatan. Ada semua ada kasus. Di semua kecamatan ada kasus. Kecamatan Waru ada, Kecamatan Babulu, Pakuan. Semua kecamatan. Ya, semoga dengan adanya IKN jangan nambah ya. Jangan nambah. Jangan nambah. Karena HIV ini kan ya salah satu ini kan penyakit perilaku ya. Iya. Itu. Moral sih. Iya, benar. Moral. Benar. Bu, penularannya itu maaf ini kan saya pikir ini bicara kesehatan. Penularannya ini melalui seks bebas. Kita menggunakan jarum suntik, iya, atau transfusi darah. Ibu hamil ya, terus ibu hamil dari ibu ke bayi, ya. Itu kalau ibunya terjangkit terus kemudian dia nyusui, begitu Bu ya? Sebenarnya bukan menyusuinya ya, waktu proses kelahirannya. Oh, proses kelahiran. Iya, proses melahirkan ya. Kalau ASI enggak Bu ya? Enggak. Sangat jarang ya penelitian itu dari ASI waktu proses kelahiran. Oh, proses kelahiran. Berarti butuh treatment kalau memang posisinya. Iya. Makanya diharapkan kalau kita menemukan ibu hamil dengan HIV ya kita harus pastikan si ibu ini juga dalam pengobatan. Oh. Iya. Dari semua yang kasus kita bahas, semua bicarain tentang masalah HIV yang jadi fenomena gunung es di Penajam, terus kemudian malaria kita merah. Terus kemudian tadi kita bicarain TB yang sampai ratusan kasus. Ini dibiayai negara semua Bu ya? Ya, HIV obat disiapkan oleh negara, TBC juga obatnya disiapkan oleh negara. Jadi ketika terdeteksi kita segera mengobati, obat itu gratis ya, obat itu gratis. Termasuk malaria, yang penting pengobatannya di Vaskes milik pemerintah. Itu pasti gratis. Diberikan secara gratis. Apa yang mesti Ibu sampaikan ke masyarakat terkait tentang kepedulian kesehatan mereka sendiri dengan kondisi hari ini kita harus menjaga kesehatan kita, terlebih lagi kita nggak bisa tutup mata ya, hari ini kita masih pandemi gitu. Iya. Bisa disampaikan? Ya, untuk seluruh warga Penajam Pasir Utara, tetap yang paling penting itu tindakan pencegahan. Ya, bagaimana jangan sampai kita jatuh sakit. Nah, untuk tidak jatuh sakit, ya tentu kita memperkuat imun kita ya. Jadi misalnya makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga. Bukan rekreasi Bu ya? Ya. Rekreasi kumpul di pantai betul. Nggak harus juga kumpul keluarga juga kan, itu obat bagi jiwa ya. Nggak mesti pergi jalan-jalan jauh berkerumun Bu ya? Nggak usah lah, kan keluarga aja di rumah.
Ya, kemudian ibadah juga satu obat yang mujarab ya bagi umat beragama, itu juga akan banyak membantu kita di masa-masa kritis seperti pandemi. Karena pandemi ini banyak juga mematikan usaha orang ya. Jadi memang dibutuhkan apa ya? Ketabahan, kesabaran, keteguhan hati, karena tidak mudah orang mencari uang di masa-masa pandemi. Mungkin itu yang bisa. Oke Bu, terima kasih banyak. Kami dari Sampul Said ucapkan terima kasih banyak. Saya ulang lagi Bu, semoga di lain waktu bisa bertemu kembali dan menerima undangan kita bisa langsung ke studio. Siap. Membahas hal-hal yang menarik kita bahas untuk menjadi sebuah nilai-nilai edukasi buat masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih. Saya Tasan bersama Dr. Grace atau Kepala Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.